warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaya Indah Jayanti SPD, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Sriwijaya dengan nomor peserta 201699514150. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan video pembelajaran pada tanggal 5 Oktober tahun 2022 dibuktikan dengan koran elektronik yang dilaksanakan secara luring di kelas 9 dengan materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada SMPN 02 Buai Pemaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya. Adapun video pembelajarannya sebagai berikut. Indonesia.
berujung pada supporter yang ingin berniat bertanya ke pemain Arema, namun dihadang oleh pihak keamanan. Disitulah awal terjadi perselisihan antara pihak keamanan dan supporter, sehingga mau tidak mau polisi menembakkan gas air mata yang ingin memasuki ke lapangan. Nah, peristiwa itu jika dikaitkan dengan penerapan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar sesuai tidak? Tidak sesuai. Jika tidak sesuai, menurut kalian melanggar pokok pikiran yang keberapa? Pertama, ya, pokok pikiran pertama itu mengenai tentang persatuan. Baik. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi kita hari ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran untuk hari ini. Di mana tujuan pembelajaran yang mau kita capai untuk hari ini, yaitu setelah melihat video pembelajaran, kalian mampu menganalisis pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang kedua, setelah mencari dan mengolah informasi, kalian dapat mengaitkan sikap positif yang terdapat pada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Dan yang terakhir adalah setelah mencari dan mengolah informasi, kalian mampu menyusun penerapan isi dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di sekolah dengan benar. Apakah ada yang mau bertanya mengenai materi yang mau kita pelajari hari ini? Saya Bu, Ya, ya. apa yang dimaksud dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Pokok pikiran itu awalnya adalah penerapan alirnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang digabungkan dengan penerapannya dengan sila-sila Pancasila. Agar kalian lebih memahami lagi, silakan dengarkan dengan baik-baik video pembelajaran ini ya. Silakan dicatat yang tidak ngerti dan nanti bisa ditanyakan kalau nggak paham tentang isi dari materi hari ini mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita untuk bab 2, yaitu tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dari materi yang kalian lihat itu tadi, coba di sini Ibu ingin bertanya tentang pemahaman kalian. Coba dari yang kalian lihat tadi, yang pertama yaitu ada berapa pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ada Ada 4 pokok pikiran. Apa saja pokok pikiran tersebut? pertama Yang pertama apa? persatuan.
luarnya disebutnya apa? Coba apa arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Siapa yang tahu arti pentingnya apa? Saya Ya, apa? adalah sumber hukum tertinggi di dunia dan di Indonesia. Ya, sumber hukum tertinggi di Indonesia. Di mana di sini pokok pikiran pembukaan ini dijadikan landasan hukum bagi hukum dasar di bawahnya dalam penerapannya. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar di sini. Ini ada dua gambar yang saling bertolak belakang ya. Nomor 1 itu gambar apa? Tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar. Yang nomor 2? Diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Nah, dari gambar itu tadi, coba perbedaan apa yang dapat kalian jelaskan dari kedua gambar tersebut? Kalau dikaitkan dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, gambar yang pertama sesuai tidak? Tidak. Sesuai, ya. Gambar yang kedua? Sesuai. Nah, menurut kalian, apakah semua sesuai dengan penerapan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar? Tidak ya, tidak tadi tidak sesuai. Kalau gambar yang pertama itu melanggar atau tidak sesuai dengan pokok pikiran yang keberapa? Pertama, yaitu apa tadi? Persatuan. Jadi yang gambar nomor 1 tadi tidak sesuai dengan pokok pikiran yang pertama, yaitu persatuan. Harusnya pelajar itu saling bekerja sama, saling rukun. Tapi di sini malah mereka tawuran. Ya, di sini ibu mau memberikan tugas kelompok. Gimana? Tugas kelompok ini adalah yang pertama, amatilah keadaan di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentukan satu topik kegiatan yang penting dan mampu kalian lakukan. Yang kedua, identifikasi masalah yang terjadi sesuai topik yang telah dipilih. Selanjutnya, ketiga, susunlah kegiatan sebagai perwujudan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai topik. Selanjutnya, laksanakan kegiatan sesuai rencana dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, diskusikan hasil kegiatan kalian dan buatlah kesimpulan. Nah, dari situ susunlah laporan kegiatan secara tertulis dan sajikan di depan kelas melalui presentasi. Nah, dari tugas yang ibu berikan ini, apakah kalian semua sudah mengerti tugasnya? Berarti kalian membentuk kelompok dan kalian diskusikan penerapan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di lingkungan sekolah itu apa saja. Kalian tentukan topiknya. Contoh seperti ini, kedisiplinan ya. Nah, dari kedisiplinan ini kalian diskusikan apa saja kedisiplinan di sekolah, apa saja fungsinya, bagaimana contohnya. Pokoknya di lingkungan sekolah kalian amati kegiatan itu dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Silakan melakukan diskusi. Sudah berkelompok semua ya? Sudah, Bu. Ini Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar ya untuk
dicari di situ. Silakan bersama-sama berdiskusi. Silakan dibuka laptopnya. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang kedisiplinan di sekolah. Inilah hasil diskusi kami. Di sekolah tidak terlepas dari berbagai peraturan yang telah diberlakukan di sekolahnya, dan setiap siswa harus berperilaku sesuai dengan yang telah ada di disiplin merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari proses dan sering kali diperlakukan yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Dengan adanya kedisiplinan di sekolah diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram di dalam kelas. Siswa yang disiplin yaitu siswa yang biasanya hadir tepat waktu, taat terhadap sesama peraturan yang diterapkan di sekolah, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Mengenai disiplin, siswa tidak bisa terlepas dari persoalan perilaku negatif pada siswa tersebut yang pada saat ini semakin memprihatinkan. Banyak tindakan negatif yang dilakukan oleh para siswa di sekolah, dari bolos, tawuran, atau berkelahi, mencuri, merokok, dan pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar siswa di sekolah antara lain: 1.
kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh seseorang. Dari yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dimengerti? Ya, kelompok 3, ada yang bertanya kelompok 3? Tuliskan 3 contoh sikap disiplin di sekolah. Baiklah, terima kasih Uus sudah bertanya. Ya, ada yang bertanya lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah. Siap ya. Gimana? Sudah ditemukan jawabannya? Sudah. Baiklah Uus, kami akan menjawabnya. Jawabannya adalah 1. Masuk sekolah tepat waktu. 2. Memakai seragam sesuai ketentuan. 3. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Apakah jawabannya sudah memuaskan Uus? Sudah. Terima kasih. Jawabannya Uus sudah memuaskan? Sudah, Bu. Ya. Kami akhiri. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akan menutup presentasi kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi untuk presentasi hari ini sudah sangat baik sekali. Ibu beri aplaus untuk kita semua. Dan selanjutnya kayaknya kita sudah mulai tidak bersemangat lagi dalam belajar. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Kita isi dulu. Merilekskan tubuh kita sejenak agar lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kamu bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Ya, semangat. Semangat. Nah, untuk selanjutnya coba kita simpulkan dari hasil beberapa kelompok tadi sudah maju tadi. Untuk kelompok 1 dari apa masukan dari teman tadi, apa yang bisa disimpulkan? Coba kelompok 1. Hasilnya tadi, hasil pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Mengenai kedisiplinan, apa yang bisa kalian simpulkan mengenai kedisiplinan? Dapat disimpulkan dengan adanya kedisiplinan di sekolah. Ya, Diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman. ya. Nah, untuk kelompok 2, Demokrasi pendidikan adalah suatu keadaban yang mengutamakan kesamaan hak dan kewajiban yang mengembangkan tenaga pendidik yang sama dan adil. untuk kelompok 3, nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Iya, baik. Dan kelompok 4, Adapun sikap rela berkorban adalah sikap kesediaan seseorang yang dengan ikhlas mau memberikan segala sesuatu yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa dan negara. sikap rela berkorban adalah kesediaan atau keikhlasan seseorang untuk kepentingan negara. Coba dari apa materi yang
Nah, baik, kalian sudah melakukan kuisis tadi secara berkelompok dan sudah mengerjakan soal secara individu untuk hasil evaluasinya. Di sini Ibu akan memberikan pekerjaan rumah ya. Jadi tugas terakhir dikumpulkan hari Kamis jam 12. Silakan catat kode kuisisnya. 1585499. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi di rumah silakan dibaca buku paketnya ya. Ya. Nah, rangkaian pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Akan lebih baiknya sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama ya, agar apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Doa mulai. Berdoa selesai. Tetap ingat kata-kata Ibu, jaga kesehatan, tetap bersemangat belajar, tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah tetap semangat belajarnya ya. Mungkin sebelum Ibu akhiri, tepuk tangan untuk kita semua. Dan Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.